Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang konsep sains dan teknologi. Topik pada video kali ini kita akan membahas tentang model dan sistem. Ya, jadi kita akan berbicara tentang apa itu model dan apa itu sistem. Baiklah, jangan lupa dan hidupkan loncengnya. Outline. Outline kita pada video kali ini ada beberapa hal ya. Kita akan membahas tentang pengertian model, jenis-jenis model, kegunaan model, bagaimana model dibentuk, apa itu sistem, dan hubungan antara keluaran dan sistem. Baiklah, kita masuk yang pertama, model. Nah, model menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah ada beberapa pengertian. Yang pertama itu adalah pola. Pola itu berkaitan dengan contoh, acuan, ragam, dan sebagainya. Atau juga bisa berupa sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan, jadi pola. Model juga bisa berarti orang yang dipakai sebagai contoh ya, foto model misalkan. Atau orang yang pekerjaannya memperagakan contoh ya, tadi seperti tadi ya, model gitu. Kemudian ada pengertian yang lain adalah pakaian yang akan dipasarkan ya. Jadi model pakaiannya yang terbaru misalkan itu yang akan dipasarkan itu adalah juga sebagai modelnya, yang dilihat sebagai orang sebagai contohnya. Bisa juga barang tiruan yang kecil dengan bentuk atau rupa tepat benar seperti yang ditiru. Itu juga disebut dengan model. Nah, model yang akan kita pelajari di sini tentu yang berkaitan dengan model contoh, acuan, ragam, dan sebagainya ya. Sehingga kita bisa artikan kalau model dikaitkan dengan teknologi, itu adalah representasi suatu masalah dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dikerjakannya. Jadi di sini kata kuncinya adalah berkaitan dengan sederhana dan mudah dikerjakan. Nah, itu adalah model yang berkaitan dengan konsep sains dan teknologi. Contohnya misalkan atom ya. Jadi atom itu adalah unsur terkecil ya dari benda, itu mengandung muatan positif dan negatif ya. Ukurannya sangat kecil ya, 10 pangkat minus 10 meter. 1 mili saja sangat kecil, apalagi 10 pangkat minus 10 meter. Sehingga tidak teramati secara langsung oleh mata ya. Nah, model atom itu sendiri ya, ada beberapa ilmuwan. Yang pertama dari Dalton ya, itu mengatakan bahwa menurut Dalton itu bahwa atom itu berbentuk bola pejal atau bola tolak peluru ya, yang berat hitam. Itu menurut Dalton. Berikutnya menurut J.J. Thomson mengatakan atom itu seperti roti kismis. Ya, tentu sangat sulit dibayangkan ya. Ataupun menurut Rutherford, atom seperti tata surya. Nah, jadi dimodelkan seperti tata surya seperti ini, jadi kita akan lebih mudah membayangkan dan melihat, oh seperti ini ternyata atom ya. Ada yang muatan positif, ada yang muatan negatif ya. Ya, jadi pergerakannya seperti ini. Ya, kita lihat berputar. Ya, seperti itu ya. Berikutnya contohnya yang lain adalah masalah lalu lintas di sebuah kota nih. Jadi lalu lintas sebuah kota yang sangat padat ya. Jadi tentu akan terjadi, bisa jadi ada kemacetan ya atau kekacauan dan lain sebagainya. Salah satu caranya dengan mengubah atau mengalihkan jalurnya misalkan ya. Nah, kesukarannya adalah dalam mencoba arah yang dianggap betul ya, karena harus menunggu beberapa lama uji coba baru diketahui oh ternyata ini yang rute yang terbaik. Jadi harus dimodelkan terlebih dahulu ya. Nah, upaya untuk mencari model ini tentu kalau kita ibaratkan jangan sampai seperti kisah cerita tentang 6 orang buta yang ingin mengetahui tentang gajah ya. Di mana
dari keenam orang itu memegang bagian yang berbeda dari tubuh gajah. Ada memegang gadingnya, ada memegang belalainya, ada memegang kakinya, ada memegang perutnya, ya. Ada yang memegang telinganya, ada yang memegang ekornya, tentu akan berbeda-beda ya. Bagi yang memegang taringnya akan mengatakan, memegang gadingnya maka dia akan mengatakan dia keras, tajam seperti gigi misalkan. Kalau dia memegang telinganya dia akan mengatakan bahwa gajah tadi tipis dan lebar ya. Nah, kenapa? Jadi model itu merupakan pendekatan yang dianggap perlu dan cukup dan dibuat berdasarkan sejauh mungkin pengetahuan yang telah dimiliki ya. Jadi perlu ini didukung oleh pengetahuan yang telah dimiliki ya. Jadi tidak bisa seperti ini ya. Nah, kita lihat ada beberapa jenis model. Jenis model yang pertama adalah model ikonik atau ikon. Model yang kedua adalah model analogi. Model yang ketiga adalah model simbolik atau matematik. Nah, apa bedanya dan kita lihat contohnya masing-masing nih supaya lebih paham ya. Yang pertama model ikonik. Nah, model ikonik memberikan visualisasi atau penggambaran atau peragaan dari masalah yang ditinjau. Nah, model ikonik ini misalkan ada 4 nih. Ada foto udara atau penginderaan jauh ya, indareja. Penginderaan jauh. Kemudian yang kedua maket ya atau miniatur, kemudian yang ketiga grafik, tampilan berupa gambar grafik atau tampilan berupa gambar pie chart ya. Kita lihat yang pertama ikonik atau foto udara. Jadi masalah letak bangunan, pertamanan, ruang parkir, sistem lalu lintas dan sebagainya dengan memeriksa foto udara akan lebih cepat. Jadi ketika kita lihat dari atas akan lebih mudah melihat ya sebaran dari misalkan kendaraan atau bangunan akan lebih mudah ketika kita lihat dari sudut pandang di atas ya. Kemudian yang kedua dalam bentuk maket ya. Jadi dibuat bentuk miniaturnya kecil-kecil ya, dibuat sehingga bisa terlihat tata letak hubungan fungsional antara satu bangunan atau satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ikonik yang ketiga itu tentang grafik. Jadi di grafik kita bisa melihat ya. Kalau kita membaca paragraf yang panjang gitu akan menghabiskan waktu ya. Tapi ketika kita melihat dalam bentuk grafik akan lebih cepat ya. Apakah grafiknya naik, turun, fluktuatif dan lain sebagainya. Begitu pula misalkan sinyal frekuensi kita bisa lihat dalam bentuk grafik akan lebih mudah. Atau tampilannya dalam bentuk pie chart ya. Jadi pie chart ini tampilkan dalam bentuk kue bolu ya, dibagi-bagi. Ini kita bisa lihat persentase masing-masing bagian tadi atau masing-masing warna. Ini juga akan mempercepat. Ya, ini model yang pertama ya. Model yang kedua adalah model analogi, sesuai dengan namanya analogi, itu dibuat kemiripannya. Analogi ini didasarkan pada keserupaan gejala yang ditunjukkan oleh masalah dan yang dimiliki oleh model. Jadi dicari kemiripannya atau keserupaannya. Contohnya misalkan nih, masalah lalu lintas. Nah, masalah lalu lintas ini dikaitkan dengan rangkaian listrik ya, bagaimana aliran listrik dari satu kabel menuju beberapa percabangan. Nanti kita akan lihat. Kemudian mengibaratkan gelombang suara itu seperti gelombang permukaan air ya. Jadi bagaimana permukaan air itu bergelombang, nah itu dikaitkan dengan gelombang suara. Nah, ini contohnya misalkan model analogi arah lalu lintas itu sama dengan jumlah kendaraan yang lewat per satuan waktu. Jadi jumlah kendaraan yang lewat itu ibaratnya sama dengan arah rangkaian listrik ya. Bagaimana listrik misalkan ini arah arus I3, ini arah arus pertama, arus kedua, arus ketiga yang masuk dan arus 4 keluar. Arus 4 keluar ini ada dua cabangnya lagi, arus lewat arus I5 dan I6. Begitu pula ini dengan kendaraan tadi ya, dengan lalu lintas tadi masuk dari jalur 1, masuk dari jalur 2, masuk dari jalur 3 akan keluar ke jalur 4 ya. Nah, jalur keempat ini akan terbagi menjadi dua, ada yang ke jalur 5 dan ada ke jalur 6. Diibaratkan seperti arus listrik. Ini analogi bagaimana permukaan air ya, gelombang itu diibaratkan juga dengan gelombang suara atau gelombang sinusoidal ya.
Nah, berikutnya adalah model simbolik atau model matematik. Model simbolik atau matematik ya. Jadi model simbolik atau matematik menyatakan kuantitatif atau persamaan matematika yang mewakili masalah. Jadi diwakili dalam bentuk matematis ya. Jadi dalam bentuk persamaan. Misalkan nih contoh persamaan gerak benda jatuh nih Newton ini misalkan dekat dengan permukaan tanah dibuat persamaan matematisnya. Nah, contoh di bidang keteknikan misalkan pengisian reservoir oleh aliran air dengan debit Q itu dimana debit itu sama dengan volume dibagi waktu yang tetap ya. Jadi Y0 itu adalah tinggi awal, A itu luas permukaan reservoir dan T adalah waktu. Jadi ini kita akan mencari ya debitnya ya. Kemudian juga misalkan contoh model matematik yang kedua adalah pertumbuhan populasi bakteri. Jadi ini bakteri itu memiliki persamaan Y sama dengan 2 pangkat T. Ya, di mana T sendiri itu sama dengan log Y dibagi dengan log 2. Di T ini adalah waktu per detik. Jadi suatu bakteri itu bisa membelah menjadi 2 setiap detik. Jadi 1 detik itu sudah 2. Jadi 2 detik bisa 4 ya. Sangat cepat sekali. Atau model matematik yang ketiga misalkan jumlah penduduk suatu negara. Bagaimana cara mencari? Maka kita bisa lihat jumlahnya itu sama dengan A dikali 1 ditambah P dikali T. Di mana A itu adalah jumlah penduduk pada saat tahun ke-0 dikali 1 ditambah P. P itu adalah laju pertumbuhannya dikali dengan waktu, yaitu tahun. Jadi akan ketemu jumlah penduduk suatu negara. Jadi tadi kita ingatkan kembali bahwa model itu ada 3 ya, tadi ya, ada ikonik, ada analogi, dan ada matematik ya. Jadi tidak mesti hanya dalam bentuk gambar, tidak mesti dalam bentuk ikon atau analogi, bisa jadi dalam bentuk persamaan matematis seperti ini. Contoh yang keempat dari persamaan matematis adalah mencari hubungan antara berat badan dan tinggi badan pada sekelompok orang ya. Jadi pengen tahu nih ada nggak hubungannya. Jadi ketemu persamaan bahwa berat badan itu sama dengan 0,9 dikali tinggi badan dikurangi 78. Itu adalah berat badan yang ideal. Contohnya misalkan orang punya tinggi badan 160 maka 0,9 dikali 160 dikurangi 78 maka 66 kilogram. Nah, berikutnya adalah sifat model matematik ya. Ada beberapa sifat yang perlu Anda ketahui. Yang pertama merupakan bahasa yang eksak, jadi sangat-sangat matematis. Kemudian memberi hasil kuantitatif ya. Jadi ada yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu dalam bentuk angka, kalau kualitatif itu sangat baik, sangat bagus. Jadi dalam bentuk kata-kata ya. Mempunyai aturan, rumus, cara pengerjaan yang memungkinkan penurunan atau pengembangan lebih jauh. Jadi bisa turun, bisa mengembang lebih jauh nih. Ya, itu adalah sifat model matematik. Contohnya ya dalam jadi contohnya bisa kita lihat pada cara pengerjaan ya yang memungkinkan penurunan atau pengembangan lebih jauh ya dalam bentuk kata-kata jadi itu bisa dikembangkan. Berikutnya pedoman kerja dengan model matematik ya. Jadi kalau kita pengen membuat model matematik itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama amati dan definisikan masalahnya. Jadi pembuatan model ikonik akan sangat membantu. Jadi berawal dari ikonik kemudian nanti akan melahirkan model matematik. Ya. Kemudian tuliskan persamaan matematik yang mewakili masalah tersebut. Kemudian yang ketiga tarik interpretasi atau kerjakan lebih lanjut persamaan tersebut. Ya, jadi itu ya pedoman kerja ketika kita menggunakan model matematik. Sehingga kita bisa katakan bahwa model matematik banyak dijumpai dalam teknologi dan model matematik itu mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Nah, apa itu kegunaan model? Ada beberapa kegunaan model, ada 5. Yang pertama bisa digunakan untuk berpikir atau analisis, bisa untuk berkomunikasi, bisa untuk memperkirakan atau memprediksi, bisa untuk pengendalian atau kontrol, bisa untuk berlatih atau simulasi. Nah, berpikir itu apa? Contohnya misalkan analisis terhadap cara kerja perangkat elektronik ya.
dilakukan dengan bantuan diagram rangkaian, ya. Atau juga bisa model rangkaian di atas membantu para teknisi atau teknisi elektronika ya untuk lebih mudah membayangkan masalah, memindahkan masalah ke atas kertas atau komputer. Jadi ketika sudah dalam bentuk gambar, model, itu akan lebih mempermudah ya. Contoh yang kedua, misalkan perilaku gas bersuhu tinggi dalam sebuah tangki ditelusuri berdasarkan hukum Boyle-Lusak ya, di mana VP sama dengan R kali T. Yang kedua, misalkan kegunaan model untuk berkomunikasi. Nah, apa saja untuk kegunaan untuk berkomunikasi adalah masalah kependudukan dengan jelas disampaikan melalui grafik ya. Jadi akan lebih mudah. Penjelasan dan kalimat yang serba panjang dapat disederhanakan oleh model ya. Jadi paragrafnya panjang bisa dibuat hanya dalam bentuk satu gambar grafik. Contoh yang lain adalah karakteristik lensa ya, diwakili rumus persamaan 1/f di mana titik fokus itu sama dengan 1/s ditambah dengan 1/s aksen. Yang ketiga adalah kegunaan model untuk melakukan prediksi atau ramalan ya. Jadi prediksi gempa. Jadi kalau ada data gempa sekian tahun, kemudian dibuat prediksinya kira-kira kapan akan gempa lagi. Atau model yang disusun dari data temperatur, tekanan, kelembaban udara, kecepatan angin untuk meramalkan cuaca. Jadi bagaimana Anda bisa melihat di data-data itu ya berdasarkan data-data ini ya. Untuk meramalkan cuaca. Jadi kalau kelembaban sekian, kecepatan angin sekian akan memungkinkan terjadinya hujan. Kegunaan berikutnya adalah untuk kontrol atau pengendalian ya, misalkan nih peluncuran roket. Jadi dengan adanya ini model jadi akan lebih mudah nih perhitungan komputernya gerak lurus pergerakan roket. Berikutnya untuk berlatih simulasi nih. Jadi calon astronot berlatih dengan model pesawat ruang angkasa. Jadi dia tidak berlatih dengan pesawat beneran tapi dibuatkan modeling pesawat ruang angkasanya ya. Jadi berlatih dengan simulasi atau simulator. Kemudian latihan pendaratan pesawat di malam hari dilakukan dengan seperangkat model ya, jadi supaya bisa menyerupai aslinya ya. Jadi sangat penting sekali modeling. Nah, bagaimana model tadi bisa dibentuk ya? Kalau kita lihat ada dua hal ini. Pembuat model dipengaruhi oleh latar belakang dan alam pemikiran si pembuat ya. Sehingga suatu masalah dapat diwakili oleh beberapa model. Jadi, modalnya cerita seekor gajah dan 6 orang buta tadi ya. Jadi dipengaruhi oleh latar belakang dan pemikiran dan alam pikiran si pembuat. Jadi tergantung siapa yang membuat itu, ya, basicnya, pengalamannya, pengetahuannya. Berikutnya, lalu model mana yang betul ya? Kita lihat dari gambar berikut adalah ada masalah dan ada model, kemudian ada masalah berpisah dengan model, ada masalah dengan model itu terintegrasi menjadi satu. Yang manakah? Apakah dia secara penuh sama atau terpisah atau saling beririsan ya. Jadi ketepatan model harus diuji dengan perbandingan dengan kenyataannya ya. Jadi dikaitkan dengan kenyataannya, bukan berpisah seperti ini juga bukan ini ya. Tapi seperti ini ya pendekatannya terhadap masalah itu, model itu dimasukkan ke dalam masalah tadi, dikaitkan ya. Tapi tidak secara keseluruhan seperti ini ya. Jadi ada kesesuaian karakteristik sampai suatu besaran tertentu yang bermanfaat. Nah, tahap-tahap pembentukan model itu ada 5 tahap. Ketika bertemu dengan masalah, maka yang pertama adalah observasi. Jadi diobservasi dulu, diteliti, dianalisis, diidentifikasi ya masalahnya. Kemudian dilakukan pengujian atau pengukuran ya, tergantung dari kondisi tadi. Kita uji, ukur ya, maka akan ketemu. Nah, dari beberapa hasil pengukuran pengujian tadi kita nih harus memutuskan apakah kita akan selesai ke tahap 4 ya atau kita akan lanjut ke tahap 5. Di mana kalau tahap keempat itu menghentikan penyempurnaan model jadi sudah dianggap sempurna, atau kita akan mengulangi proses dari awal lagi nih. Kita akan sempurnakan lagi model yang sudah dibuat. Nah, contoh pembentukan model perilaku gas itu misalkan hukum dari Gay-Lussac ya, di mana PV sama dengan R kali T, sedangkan hukum van der Waals mengatakan V tekanan ditambah A per V kuadrat
dikali dengan V min B itu sama dengan R kali T. Sehingga ketika digabungkan dengan rumusan dengan koefisien verbal ya, maka akan ketemu ya gabungan. Jadi untuk peroleh ketelitian yang semakin tinggi ada harga yang harus dibayar. Contohnya apa? Kebutuhan data yang semakin banyak, jadi kita butuh data yang banyak nih. Pekerjaan juga akan semakin rumit, semakin sulit ya. Tentu biayanya juga akan semakin besar. Nah, kita masuk ke sistem. Nah, tadi sudah kita bahas tentang model, berikutnya adalah sistem. Nah, apa itu sistem? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan. Jadi saling berkaitan satu dengan lainnya, di mana susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, ya, dan sebagainya ya. Juga berkaitan dengan metodenya, yaitu adalah pengertian dari sistem. Nah, kalau kita lihat gambar berikut ini, di mana sebuah sistem itu memiliki input, ada outputnya, ada sistemnya keseluruhan, di mana kalau kita lihat pengertian dari sistem itu adalah jalinan dari berbagai bagian yang saling berinteraksi ya. Jadi tidak hanya satu, jadi saling berinteraksi. Sebagaimana sistem sepeda itu ada rodanya, ada rantainya, ada pedalnya, ada stangnya, ya, ada pengayuhnya. Itu semua bekerja menjadi satu. Jadi jalinan dari berbagai sistem yang saling berinteraksi. Sama seperti komputer yang digunakan. Komputer itu ada hard disknya, ada memorinya, ada motherboardnya, ya, ada prosesornya. Jadi semua bergabung bekerja ya, berinteraksi satu dengan lainnya sehingga bisa bekerja nih, ya. Jadi sistem ditandai dengan adanya masukan dan keluaran seperti komputer tadi tentu ada inputnya, bisa mouse ya, bisa keyboard ya dan lain sebagainya. Outputnya apa? Tampilan dari di layar. Kita bisa lihat ya. Contoh sistem misalkan sistem distribusi tenaga listrik nih, mulai dari pembangkit sampai kepada pelanggan misalkan ya. Itu kita bisa lihat ya. Bagaimana sistem distribusi ya. Bayangkan yang ditransfer itu sampai 230 kV ya, sangat besar sekali. Selanjutnya, apa hubungan masukan dan keluaran pada sistem? Nah, kita lihat ketika kita bicara tentang sistem, maka ada masukan dan ada keluarannya, ada sistem. Jadi penekanan pedal gas, maka apa yang pengaruh pada sistem mobil tadi akan berpengaruh kepada kecepatan. Semakin keras pedal gas ditekan, maka akan semakin cepat. Yang kedua, misalkan contohnya adalah suhu, inputnya berupa suhu, makanan ikan, ikan muda dari pembibitan. Maka ketika masuk dalam sistem peternakan ikan, maka akan menghasilkan ikan untuk dijual. Jadi diatur suhu airnya, makanannya juga diatur, ikan mudanya ada atau bibit ikannya ada, maka akan menjadi sebuah sistem peternakan ikan. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Untuk tugasnya ada 4 soal, silakan dikerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.